Waktu Iya, waktu kejadian waktu itu itu ya waktu kejadian 17. 17. Nah, cuman fisiknya itu maksudnya fisiknya segitu 17 tahun, tapi perilaku, terus cara berpikir, Itu terus seperti Kognitif. kognitifnya itu masih seperti anak 13 tahun. enggak, waktu baru itu anak 10. bayi Iya, ya, waktu 9, baru 10. enggak, waktu buka mata tuh benar-benar kayak bayi. Oh itu iya. Benar-benar kayak bayi, kita baru Oh, pas buka lu tau kan mata. lo melahirkan bayi tuh siapa nih ya, siapa gitu kan. Mau Hot Wheels. Enggak, anak lahir kayak gitu, anak lahir kayak gitu. Bapak sih Nenen. Bapak sih tahu. Hadir. Nenen. Kok keluar mobilnya? Iya, malam itu juga mobil itu mau keluar. Dan ganti plat itu kan, ya kan. Nah, enggak, yang lebih serunya lagi malam itu waktu gua lagi nganter David ke Rumah sakit. itu mobil mau keluar. Tapi kan gua nggak tahu. Nah, kalian tahu. Dari komplek. Oke. Jago bahasa Inggris, bahasa Jawa. Iya, Cok. Ya. Bener. Sumpah. Ini Gua Inggris gua aja biasanya kalau misalnya di sini ya. Aku enggak ya. Enggak. Ya bisa, Wah, tapi you broken. can. Broken what? Broken English. Saja. iya, Broken home. Ayo aja dulu. Gue denger juga Mas Rut ini jadi ikut-ikut keseret laporan polisi, bener tuh? Iya, kita berdua. Boleh nggak Sama diceritain? Renjiro semua kena. Di hari malam itu juga kah atau besokannya? Hari kedua disamperin. Selamat malam atau nggak selamat pagi? BAP maksudnya ya. Iya, sempat didatengin mau dijemput katanya. Mau dijemput untuk diperiksa. Ya gua nggak dijemput. Kan itu kan tersangka. Kan gua saksi. Jadi pada saat polisi datang bilang kalau lo akan dibawa, yang lo bilang adalah? Ya kan gua saksi, kenapa mesti dijemput? Dan mereka jawab? Ya keadaan karena udah viral. Jadi lebih cepat diproses kasus ini. Dan lo tidak mau lah pokoknya. Gua bilang oke. Nggak usah dijemput. Oke, saya datang tanpa usah dijemput ya, gitu. Dan mereka menyetujui itu. Tidak memaksakan apapun lagi. Nah, kira-kira itu pasal apa sih yang bakal dikenain kalau kayak gitu? Kan saksi sebetulnya. Ada pasal yang dikenakan ke lu nggak? Nggak ada sih. Sama sekali kan? Nggak ada. Jadi aman dong. Nggak juga sih. Tapi itu tetap bersaksi, bikin BAP juga. Ya ada ceritanya lagi setelah itu. Anak gua kan diminta BAP. Renjiro. Setelah kita kan itu Renjiro juga karena dia Renjiro waktu itu di bawah 17. Tapi gua nggak ngerti ya. Iya. Kita ini kan anggaplah kita buta hukum ya. Buta hukum ya. Rasa agak bercanda dikit kayaknya. Enggak, lu sambil joget berarti ngomongnya. Iya. Loh, biar lu ini kan jadi harus bisa. Iya, dia kalau serius dikit. Bisa. Geli basah. Iya, bisa. Oke, lanjut. Ya. Gua datang sih perhadipan waktu pemeriksaan pertama kita datang jam 9 malam. Sama banget. Oke. Jam 9 malam yang keadaannya pada saat itu kan gua ditelepon bahwa mobil pelaku sempat keluar dari kantor polisi. Terus kaget. Dari pertama tuh. Gua kaget, kok bisa? Iya, betul. Ya, sedangkan pada malam itu kejadian itu gua lengkap ngasih data ke polisi malam itu. Iya. Foto mobil. Iya. PP. Dapet SIM. Dapet SIM. Plat mobil juga ya. Plat mobil semua foto. Gitu. Nah, kok keluar mobilnya? Iya, malam itu juga mobil itu mau keluar. Dan ganti plat itu kan, ya kan. Enggak, yang lebih serunya lagi malam itu waktu gua lagi nganter David ke rumah sakit. Itu mobil mau keluar. Tapi kan gua nggak tahu. Nah, kalian tahu. Dari komplek. Oke. Sorry. Nah, kalian cerita tuh, kenapa mobil mau keluar gimana prosesnya? Gua taunya cuma dikasih tahu mobil mau keluar nih, dibawa keluar, mau pergi. Tuh, dia update sih. Di posisi gua lagi ngurusin David rumah sakit, dia update. Wah, itu benar-benar ini banget ya, hektik banget malam itu ya. Oh iya. Gua. Iya, dia juga lah, dia harus suka info. Yang ini, tadi kan lo bertanya yang apa yang gue nggak ceritain ya. Jadi waktu kejadian itu si Kimi tuh sampai ketakut. Kimi ada ya Renjiro ya. Iya. Dia tuh sampai takut maminya dibawa polisi. Karena kan tiba-tiba, jadi kan ternyata Warudi itu menelpon polisi nggak cuma 1, 2 orang gitu. Jadi kayak dari
Iya, Karena kenalan-kenalan beliau lah ya. gitu kan. Terus jadi pas begitu datang tuh semuanya datang. Kimi panik. Kimi panik karena, Mami? suami aku Iya pasti ada Ya, banyak Kimi banget nangis tuh. kok Pastilah. gagap banget. Sementara dari balkon kan dia nggak bisa ngeliat ya, karena kan balkon tuh sini kan garasi ketutupan dong. Iya. Jadi dia lari lah tuh ke bawah. Ngeliat ke bawah, loh kok mobilnya Rame. dikelilingi polisi banyak banget gitu, Iya. mau dibawa ke mana gitu. Mami gitu. Mami mau ditangkap Wah, Mami itu gitu. Wah dramatis itu itu. gue baru ceritain di sini sih. Iya. Oh, thank you loh Iya, sharing di gue nggak sini. ceritain. Maksudnya itu di situ gue langsung, aduh ini mental anak gue nih Iya. gitu kan. Yang mobil keluar. Nah terus yang waktu mobil keluar, jadi waktu itu kan mereka kan nunggu polisi kan lama banget ya datang. Tapi bentar, sorry gue potong. Pada saat kejadian itu si mobil itu masih ada di komplek. Masih. Pelakunya udah kabur. Ini mobil ya, ini mobil. Masih dong. Ini pelakunya di sini nih, masih di sini kan. Terus satpam kan, satpam kompleks, gue minta Pak, tolong jagain ya Pak. Gitu. Pokoknya amankan mereka. Iya, karena kan gue mesti nelfon, nyari tahu nomor telepon bapaknya David, orang tuanya David kan. Jadi Benar-benar. Pak, titip pelaku ini jangan sampai boleh keluar. Mobil dan mereka ini jangan boleh keluar. Kalau perlu yang di depan itu langsung dipegat gitu, pakai kun apa sih? Iya, gitulah pokoknya. Pokoknya nggak boleh keluar lah titik. Iya. Saya mau cari nomor telepon bapak orang tuanya gitu. Jadi saya sempat ke atas dulu kan, ke dalam dulu, bilang sama Ranger, kamu cari dari jalur kelas teman-teman. Iya. Mami cari dari kelas gitu. Udah kan tuh kurang lebih 15 menit lah nyari Dapat lah. Udah memastikan dapet, kasih ke Rudi. Pokoknya mereka udah interaksi gitu, udah bisa menghubungi bapaknya David. Udah, saya balik lagi dong. Lah kok mobilnya mau muter balik gitu. Tanya dong, Pak itu kenapa mobilnya mau kemana gitu. Tante ini kan mobilnya nggak ada hubungannya. Oh nggak bisa, itu barang bukti gitu. Iya nggak bisa, balik gitu. Terus udah jalan kan dia kayak sosok nggak denger gitu kan. Terus gue bilang sama satpam di situ, Pak tolong telepon satpam depan kasih tahu suruh balik mobilnya, nggak boleh itu barang bukti. Gitu. Udah akhirnya ya muter balik, emang nggak boleh keluar lah. Ya nggak bisa kemana-mana juga ya. Iya. Gue pikir dia sebegitu berpengaruhnya sampai berani kayak mau nabrak portal kayak atau apa ya, kita nggak tahu ya. Terus dia bilang, kalau tapi itu mobilnya teman dia, nggak bilang itu mobilnya dia. Dia bilang itu mobil teman saya dicariin gitu mobilnya. Jadi dia mau pulang. Temen kamu aja suruh kemari, siapa suruh minjem mobil, enak aja. Tapi kan ternyata itu mobilnya. Lu minjem mobil. Mobilnya bukan Avanza, Jack. Tapi kan ternyata itu emang mobilnya kan. Dia kan bilangnya saat itu. Kita nenangin dia nih. Emang malam itu kan. Gemes ternyata gue. Malam itu kan udah banyak banget kebohongan yang dilontarkan gitu loh istilahnya. Emang bohong sekali dia. Itu jadi yang dan itu temannya ngomong aja lagi suruh bawa. Gitu. Temannya kan lu nggak tahu iya lah makanya nurut gimana karena sumpret iya karena nunggu sampai polisi datang ya udah polisi datang berarti udah urusan polisi dia tuh mereka tuh ya seru banget sih nggak karena gue kan cuma dengar cerita ini kan media ke media TV lambe turah begitu aja gitu. Kalau ini kan gue langsung denger dari narasumber yang valid gitu dan ya kebetulan dua-duanya sini ya teman gue di sekolah anak gue jadi. Tapi baru ini kan kita ceritakan. Yes, karena kalau di sekolah kan nggak mungkin juga lah gue nanya-nanya tentang hal kayak gini terus ya, biar apa? Kalau ini kan udah enak banget nih, apalagi nih kan, hai ada tiga. Emang dibuka aja terus di sini ya. Tenang. Kayaknya gue yang ada nih. Tapi gue kesel loh ternyata pas denger cerita yang sebenarnya tuh kayak, nanti disensor ya. Banget itu orang bener sumpah. Astagfirullahaladzim. Oke. Tenang ya, ayo aja dulu. Mas Rud, gimana sih rasanya pada saat lo tahu dia sadar? Berarti kan lo update terus tuh selama dia di rumah sakit lo update dong. Gimana kondisinya tiba-tiba. Kan hari ini kan ini, wah belum sadar nih Pak Rudi. Bu Nata lo belum sadar nih, belum ada peningkatan apa. Biasanya kan orang rumah sakit ngomongnya gitu ya, atau mungkin bokapnya belum ada tanda-tanda nih dari berapa lama tiba-tiba. Alhamdulillah udah sadar gitu. Kalau air mata sih aku langsung sujud ya. Lu sujud. Gua doa nggak pernah ke lantai kepala gua. Kemana?
ke tembok, ke atas. ke speaker. Doa kemana lu? Oh, berat ya. Gue speaker lagi waktu betulin speaker. Kejut ya, kejut. Tapi itu bener-bener rasa yang kayak overwhelmed, Itu yang mukjizat, bahagia yang nggak terhingga pas itu. Ya, jadi kita waktu itu masih lagi di rumah ya. Emang kita mau ke rumah sakit. Kita tiap hari ke rumah sakit, tiap hari. Jadi antar ini kita ke rumah sakit, antar sekolah kita ke rumah sakit. Nah, dalam perjalanan Mas Jo nelfon gua. Bukannya David. Bokapnya si Ozora ini. Telepon. Ring gitu ya. Tapi 3 hari sebelumnya bokapnya ada telepon sih. Ada telepon juga, pagi gitu juga. Enggak, di rumah sakit ketemu. Pak Rudi, sepertinya tangan David bergerak. Oh, tangan dulu kasih respon ya. Bayangin ya, kelingking bergerak pun kita bahas. Iyalah. Kita bahas itu. Iyalah pasti. Terus, ya saya bilang, kita tunggu benar-benar Tuhan kasih keajaiban. Oh gitu. Ya pasti puji Tuhan alhamdulillah ya. Iya. Waktu dikasih tahu itu. Nah 3 hari kemudian ya itu pagi-pagi buka mata. David buka mata. Wah, dahsyat. itu kayak gue pikir kayak anak lu nonton film Superman kan? Enggak. Yang waktu Superman baru lahir. Enggak. Itu ngebayangin ini Superman di bocah. Gue nggak pernah nonton bioskop soalnya. Oh gitu. Kalau gitu nonton Ozora dong nanti. Asli. Ya, Pasti kalau itu harus. Masuk kan? Masuk. Desember ya, masuk. Gue bela-belain nonton bioskop, nonton Ozora nih. Masuk Ozora. Masuk. Ya benar-benar sih kalau bercandaannya, wih Superman lahir nih ya kan. Melek deh. Tapi dia kayaknya nggak ada gini-giniannya kayak Superman-nya. Belum. Lewatin aja. Apa di sini tuh apa? Superman. Kan dia ada gininya rambutnya. Nggak tahu gue yang ada di sininya tuh Dajjal. Ayo gue kasih tunjuk nanti ya di Google ya Superman. Oh rambut. Aman dari tadi kan dibahas. Gue kira tuh ada apanya. Ini loh. Oh iya. Ada gini. Iya. Gue ngerti kalau itu kok. Wah Superman lahir berarti kolor di luar gitu. David itu kolor di luar. Pampers itu. Biarin dia yang ngomong. Bis. Biar dia yang ngomong. Nggak nanti kalau kita yang ngomong kita disangkanya bully kan. Verbal bully. Ya emang gue cowok apaan kayak gitu dong aja sakit. Ini gue suka banget. Ini real. Ini real. Kan emang pakai pampers. Enggak, gue nggak bully David Enggak, emang real dia pakai pampers. Tapi pampersnya nggak di luar juga dong. Ntar Iya. gimana kan? Boleh tawa habis gak sih? Ini hostnya yang disiksa ini. Hostnya juga lagi pakai pampers supaya nahan kencing, tahu nggak? Parah banget. Nah, ini kan kata tadi ya yang gue bilang ya dokter itu kan udah memvonis hidup tuh tinggal 2% loh. Dan katanya harus ngelakuin stem cell. Stem cell itu apa sih? Kayak suntik sel baru ya. Stem cell itu dia bisa buat regenerasi sel ya. Ya berarti untuk merangsang produksinya sel-sel Nah baru ya. itu tapi sel-selnya itu dirangsangnya dengan kita ngasih makan sel-selnya ini nih biar bisa pada apa ngejar stem cell nih. Iya. Dikejar stem cell. Nggak ngerti gue. Ayo udah. Mungkin kalau nggak ngerti, nggak ya. Dia ngerti. Nggak dia sebenarnya ngerti. Dia katanya. Dia paham cuma. Paham. Jadi info dari Mas Jo, bapaknya itu usia fisiknya David tuh memang 19-20 tahun lah ya. 20 umur jangan dikurang-kurang. Waktu kejadian Waktu itu waktu kejadian 17. Nah cuman fisiknya itu maksudnya fisiknya segitu 17 tahun, tapi perilaku terus cara berpikir itu seperti terus, kognitifnya itu masih seperti anak 13 tahun. Enggak, waktu baru itu anak bayi ya, waktu buka mata tuh benar kayak bayi. Oh itu iya. Benar kayak bayi, kita baru. Oh pas buka mata. Lu melahirkan bayi tuh. Siapa nih? Siapa gitu kan? mau Hot Wheels. Enggak, anak lahir kayak gitu. Bapak cerita tahu. Ada. Waktu itu Bapak cerita nggak ya dia nggak bisa ngebedain warna waktu ditanya kamu mau sepatu apa? Pink.
Yang Nggak bilang warna-warna yang gue tahu. Jordan nggak mau adalah Jordan nggak ya? Jordan. Iya, Jordan. Tapi pink. Jordan, gue tahu Jordan. Oh, Jordan oh, dan pink. Semua dia bilang warna Dia pink. semua warnanya pink. Oh, Jadi oke. dia beneran kayak bayi buka Hmm, mata nih. hmm, hmm, Ini papa mama gue, ini siapa ya? Ini siapa? Dan tatapan mata bayi kan gitu ya. Iya, Kayak yang pongok-pongok polos gitu kan. pongo-pongo polos nggak tuh rasain pongo-pongo Nah, polos. ketika pas udah diajak ngobrol itu ya udah, jadi dia TK lah, SD lah. Hmm. Nah sekarang posisinya David itu SMA. SMP. Oh, SMP kata bapak lo ya. Dapat info dari Sekarang kan Adit nih dari Sekarang SMP nih. masih SMP kamu. untuk ini Mau SMA nggak? Mau SMA nggak? enggak, ini kan dari Mereka yang mau langsung kognitif kuliah lo. aja. Ya nanti katanya Oke. sama tante Ayu diajarin supaya jadi anak kuliah. Hmm. Kan waktu itu kan dokter udah ibaratnya memvonis ya, tinggal 2% lagi lo chance hidup ya, Ha. dan harus melakukan stem cell supaya lu tuh pulih. Iya. Nah, itu tuh apa yang dilakukan sama keluarga pada saat dokter menyebutkan hal itu? Nih siapa mau jelasin? Kalau dia aja. Oke, Mas Rud. Natalia aja deh. Ya, Ayo Susah deh, ya? kalau dia aja deh. Oke. Pertolongan untuk David kesempatan itu ada mesti diregenerasi sel segera, ya kan. Nah, waktu itu kita langsung sih, gua dan Natali itu info ke gua untuk gua info ke Bapak David untuk ditambah, maksudnya dengan alternatif dengan mengkonsumsi si David itu subarasi eksekusi. Oke. Nih apa nggak nih ngomongin Yang kalau yang gue tahu ya Produk- si produk Subarasi Utsukushi itu kan adalah superfood dari AFC ya? Betul, Iya kan? betul. Di sini kita boleh sebutin brand kan ya? boleh Oh boleh ya? Ya udah. Nah, jadi waktu itu sih gua belum begitu paham ya. Jadi Mhm. Natali jelasin ke gua bahwa itu untuk regenerasi sel mempercepat. Untuk David dengan harapan dengan vonisnya yang menakutkan sekali, Ya. atau dianoksanya ya, semua dianoksanya menakutkan 2% vegetatif dan sebagainya. Ya udah gue ngomong sama bokapnya untuk David diberikan ini, itu sih. Itu langsung diterima dengan ya udah deh. Langsung gue ngomong gue mau kasih David satu ikhtiar dari gue juga. Oke. Jadi biar bokapnya langsung ngasih kan. Nah, bokapnya langsung terima, terus bokapnya langsung ngomong ke RS, artinya ke ICU mengizinkan. Oh sih mengizinkan. Oke. Semua sudah diatur tuh jalannya deh. Tuhan ya. Dipermudah lah semuanya ya. Nah, akhirnya masuklah gitu ke David melalui sonde. nutrisinya Subarasi itu masuk melalui sonde. Waktu itu David bisa koma. Dan perjalanannya waktu David kan buka mata. Alhamdulillah puji Tuhan tadi kan. Mempercepat, jadi waktu itu 6 hari Pak, kalau nggak salah 6 hari per hari. Nah itu dia buka mata. Nah terus proses itu tetap diberikan oleh bapaknya. Nah saat itu dokter juga mengatakan emang kalau mau kita harapkan itu ya harus di stem cell. Oke. Sedangkan Subarasi juga sama fungsinya. Gitu. Nah akhirnya dicobalah di stem cell. David juga di stem cell dicoba gitu. Sebentar, gue kan awam nih. Stem cell itu dilakukannya tuh kayak gimana sih? Gini. Gue cerita sedikit ya, gue Iya. bukan dokter di sini ya, tapi gue udah baca semua, gue udah ngobrol juga sama dokter. Jadi stem cell itu ada karena bertemunya sel telur dan sel sperma. Jadilah stem cell. Oke, paham ya? Kita nih, papa mama kita ketemu kan, nah jadilah stem cell. Nah stem cell itulah dia mencetak lagi nih bahasa umum gue aja ya, bahasa gue. Dia buat sel-sel lain nih, sel darah, sel ginjal, semua ada sel. Cikal bakalnya kita tuh adalah stem cell. Cikal bakalnya kita tuh dari stem cell. Ya. Nah regenerasi sel itu ya ini kenapa ya gue nggak tahu sih. Yang gue tahu sih ciptaan Tuhan ini memang sempurna kan. Sampai usia 17 dia masih berkembang biak tuh. Makanya bukan berkembang biak ya, bertumbuh, berkembang biak. Lo kan udah kaya, paham ya kan gue Enggak apa-apa. Ini penjelasan nih ya sama orang-orang awam. Bukan penjelasan. Cuman bahasanya tanpa batas aja ya kan. Betul. Ya kan Fit? Sampai berkembang biak. Sakit tanpa batas ya tuh. Jadi setelah bertumbuh, kita kan bertumbuh nih. Betul.
begitu usia 17 ya, kalau kaki stop, ukurannya tinggi badan Sudah stop. tidak bertumbuh Iya, lagi. nah di situ mulailah banyak sel yang pasti regenerasi sel, artinya pergantian lah gitu. Ada yang mati, ada yang hidup. Nah, disinilah kondisinya banyak yang mati dan banyak yang atau banyak yang hidup. Lebih cepat regenerasi selnya mana atau banyak yang mati. Banyak kita perlu nutrisi. Kita perlu nutrisi. Betul. Nah, diperbantukanlah David dengan stem cell itu. Suntik stem cell itu gini, diambil dari sumsum, diolah di Sumsumnya luar. siapa? David. Sumsum David, David sendiri. Ya, manusia. Iya. Yang bagus gitu. membutuhkan. Diolah di luar, setelah diolah Disuntikin balik. Gua nggak tahu ya alat dari mana. Iya. Suntikin kembali. Misalkan Misalkan ada orang yang lutut disakit, ya, disuntikin di lututnya. diambil dulu dari dia, diolah di luar, suntikin balik ke lututnya. titik ya, Sesuai mana yang mau diregenerasi. Oke. Kan selnya beda-beda nih. Iya. Kayak saklar listrik ya, saklar listrik. Oh ini kamar punya, ini mana punya. Iya. Nah, jadi sesuai gitu. Nah bedanya waktu itu kenapa gue kasih subarasi untuk nutrisinya untuk semua. Ya, untuk otak, nggak khusus untuk ini, jadi untuk sel, semua sel. Nutrisi gitu. Dan itu menurut gua tidak ada sama sekali Efek samping. Iya, nggak ada efek. Karena itu kan Dia bukan obat. Dia Bukan suplemen juga, bukan vitamin. superfood. yes, Jadi bukan obat dan juga bukan mengganti obat. Jadi waktu Iya, itu bukan David pengganti. tetap Mengkonsumsi obat dokter. medis tetap berjalan. Betul. Pada saat itu juga dokter bilang ke bokapnya David, nggak apa-apa nih kasih aja, ini tidak mengganggu medis. Pada saat itu, jadi terjadilah makanya diizinkan. Ya untungnya dokter juga pro ya, karena kan terkadang David ya, udah Ya, jalannya sih. Tapi udah jalannya dia dokternya, sih. gua rasa paham. kan ada nggak semua dokter Iya, kebetulan menyetujui ketemu. itu. Iya, Kan gue juga betul, banyak betul. dengar kayak nggak mau terima karena dia harus pakai obat dokter nih ya gitu. Ini apa gitu. Nah, Ya kita kan nggak tahu ya pengetahuan dokter sendiri apakah mempelajari itu atau enggak. Betul. Ternyata David begitu sadar, bener-bener sadar ngerti orang. Dia sempat lupa Natali kok. Ya, Tapi aku ingetin lu. ingat Waktu itu ini. ketemu, ini siapa? Kamu ingat Vic? Ingat Om Budi. Oh dia nggak bilang, oh Doni udah marah, oh bukan ya? Enggak, itu di film. Nonton, sempat masuk ada terus. Ups, kespil. Jadi ada satu hari David, kamu ingat nggak mamanya Renjiro? Ingat, Natali. Nah begitu aku datang, ingat nggak? Gitu. Ingat, Iren kan namanya gitu. Aku dipanggil Iren. Kata bubur merah putih, tumpengan jadi Iren namanya. Mungkin ada suster Yang namanya Iren waktu itu. Mukanya mungkin kayak Natali. Jadi ada suster Natali, ada suster Iren. Terus Oh. namanya kan bilang itu loh yang kayak nama suster. Oh, Iren. Gitu. Nah, waktu itu David tanya terus gue mau pulang tuh. Aku kenapa sih? Sakit kepala. Oh itu lu selalu bilang begitu Iya, ya, sakit kepala. Semua pada bilang Nggak benar, nggak salah juga. David Enggak, dia memilih untuk itu aja dulu yang Iya. dulu deh gitu. Nanti suatu saat Ayu aja dulu ya. Pura-pura tuh. nanti itu kan semprotan yang tadi vanilla itu dia nggak mau. tapi hebat loh, David tuh bisa ingat guguk kita ya waktu pas sadar Di itu. rumah sakit ya. Lu ingat anjingnya mereka? Iya, namanya dia lupa. Oh enggak, gua nggak mau komen. Enggak, lupanya saat itu aja kan. Iya, karena namanya sama kayak nama suster. Ada suster Natali, ada suster Iren. Bukan anjing ya ini. Ini apa sih? Ada Mereka apa? apa ini? Anjing peliharaan. Oh iya, ambigu gue jadinya. Kok Natali Iren itu apaan? Di suster tadi. Ya lu bolak-balik. Suster. Kamu. Durasi. Nah, jadi Durasi. ada kejadian gue apa cerita di Bapak. Gue ngeliat David itu. David ngeliatin kita secara mimik, nggak tau ya. Gue sih ngeliatnya begitu. Dia ngeliatin nangis kan. Jadi ingat gue nggak nangis. Iya serius. Gue boleh Kayaknya ketawa. gue berasa. Ini harus ketawa atau enggak nih bentar. Lu ngelihat Kan gue berasa. Ini baterai udah mau. Tapi gue nggak tahu si David itu memperhatikan itu apa enggak sulit. Tapi kalau gue monitor kita ngeliat nggak? Dia ngeliatin kita karena itu gue mungkin. Tapi lihat Natali nangis. Dia ngeliat gue terus ngeliat Natali terus ngeliat gue.
Nggak tahu sih benar nggak sih Pet? Kamu merhatiin ini? Masih Kapan ya? Lupa Oh, saya. oh udah lupa, iya benar pasti. masih di ICU sih tapi waktu itu Lupa. ya. Masih di ICU. Belum dirawat inap. Ya kan kalau di ICU kan orang juga masih kadang-kadang ya gitulah. ICU. ICU see me. ICU you see me. Ya, aku Enggak. nggak nyambung. Iya, aku nggak nyambung Terus deh. dia waktu itu jadi jago bahasa Inggris, bahasa Jawa. Iya, coy. Bener. Sumpah. Ini Inggris gua aja biasanya kalau misalnya di sini ya. Aku nggak. Enggak. Ya bisa, Wah, tapi you broken. can. Broken what? Broken English. aja. iya, Broken itu home. lancar loh. Broken Itu English. lancar. Terus dia pas Broken ini English. kan ya namanya ngeliat orang mengalami mukjizat ya gue Iya. pasti terharu kan. Pasti dong pasti. Terus gue keluar emot terus kenapa nangis nanya gitu. Ya menurut Ngana. Ini jelasin gimana ya jelasin. Ya kita senang. You're back. You're alive. Tapi dia kayak why you crying ya gitu ya. Iya. Ya. Terus Dia lupa. Tadi dia lupa. ya, tapi terus bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Inggris. Bisa. Tadinya lu bisa bahasa Jawa. Emang Bisa. Bisa. Tapi kan kayak dari Bahasa awal Manado bisa. Hai. Bahasa Dodo Dodo dia bisa semua ngeri. bisa semuanya. Apa sih yang nggak bisa? Bangun dari koma aja bisa. Ih gue demen. Oh denger. Apa sih yang gue gak bisa bangun dari koma aja gue bisa. Ini mahal banget. Amin. Kok amin kan udah? Oh, Iya ya maksudnya udah. untuk Amin dong. Nggak, bangun. kadang-kadang kita tuh Oh, mengaminkan segala sesuatu when it comes to the positive things in life. Yep. Jadi kita aminkan aja dulu. Yep. Pokoknya yang baik-baik kita aminkan. Amin. Mas Ruth dan Mbak Na, Ya. setelah kejadian yang dilewati dengan David, lu sekarang kalau sama David itu apakah lebih protektif kah atau ya udahlah ya santai aja dia udah sehat ini dan segala macam atau lu tetap selalu ngecek Fit gimana nih lu di mana gini kayak gitu atau enggak? Coba David yang jawab. David yang jawab deh. Berasa ada apa? Iya, tapi nggak segitunya. Cuma Enggak yang nanya kayak aja. lu di mana? Enggak yang Sini kayak aja di gitu. posesifin gitu enggak. Enggak, cuman tanya kabar Iya, aja. Ya. iya. Cuman pengen make sure kalau Iya. lu on the right track. Nah, enggak yang udah jam 3 nih, balik enggak? Emang aku nggak kemana-mana, oh nggak gitu. Enggak, maksud gua balik enggak, maksud David balik badan. Lu di belakangnya maksudnya. Nah, itu garing nih. Aduh ya susah ya kadang-kadang Durasi. kalau jokes sama orang tua tuh suka nggak masuk. Durasi dong, tolong durasinya. Oke, durasi. Nih ya Mansur sama Mbak Nat ya. Punya pesan apa kalian ini kepada orang tua di luar sana yang mungkin suatu hari harus ambil keputusan besar dalam hitungan second? Apa? Berdua nih parents nih ada kejadian yang ya gue nggak tahu ya fatalnya tingkatnya berapa persen terus tiba-tiba mereka harus make a big decision in a second. Itu pesan kalian gimana? Apa? Oke kalian harus Oke, ya kemanusiaan. percaya hati atau Segalanya. apa gitu atau Kemanusiaan di atas segalanya sih. kemanusiaan di atas segalanya. Sama atau punya Coba pendapat lain? kata Om Rudi apa nih? Ini kayak gacor sih kalau misalnya dia sekali ngomong itu kayak coba dipikir dulu Langsung hilang gua. Gara-gara gue langsung buyar. Gua enggak tahu seumuran tuh. Oke. Ini ngarep. ngar banget. SMP maksudnya. Apa yang Tapi kita seumuran kok. Maksudnya tuh Iya, gua dulu gua sempat ini nyemer rambut kan. Tapi gue nyemernya bleaching. Kalau beliau nyemer juga tapi hitam. Nggak bisa. Gua sih begini ya, dengan pertanyaan dari lu itu. Dengan disambungkan dengan kejadian Iya, seperti ini. in a second lo harus kayak ngambil keputusan. Ya sama, gue menatali kemanusiaan itu nomor satu. Kalau enggak Takut itu takut apapun pasti takut semua. Ya, takut hukum. Takut ya terlibat apapun gitu kan. Oke. Waktu itu ya gue nggak takut karena gue kemarahan ya gue. Jadi Ya, anger udah. kemarahan juga Iya. terus sama ya manusia aja. Gitu. Karena yang di depan lo memang manusia ini memang ini dulu deh gue urusin deh. Ya jadi gue pesen pada siapapun ya, gue bukannya lebih sok pahlawan kan.
gue juga orang biasa, gue bukan orang yang Kita juga bukan orang tua yang Manusia sempurna bukan juga. ya Iya, kita iya. bukan orang yang sempurna juga, orang tua Orang yang tua yang sempurna, sempurna tapi bukan. Iya. di suatu kejadian yang seperti itu ya Hati nurani bergerak aja, jadi sudah gak usah mikir apa-apa, tolongin Langsung aja udah deh. langsung. Gak usah pakai babi Urusan gitu. yang lain Bisa nanti deh. kita pasarkan ke Tuhan. Iya. Yang penting ayu aja dulu ya. Ya, enggak. Ayo, Gua nggak di situ. masuk. Ada, terima kasih. Belum. Nah, yang penting bukan Davio. Parah banget. Yang penting Ozora 4 Desember. Oh, iya. Ini belum. Ini kenapa harus di closing sekarang, kan yang closing gue ya. Gila, ini semua narasumbernya pada kurang ajar ya, bintang tamunya. Biasa Jadi gini, nih pengen serius dulu dikit nih. Iya. Pesan-pesan apa dari Mbak Nat sama Mas Ruth untuk David? Ngomong deh. Kalau dia dulu deh. Oke, Mbak dulu. ini enaknya yang Marbit mana? Ya, Sini dong. ini namanya Ayu, itu namanya David. Oh iya. Kalau dari gua ya, buat David ya. Ya, dia pada jadi dirinya dia. Ya, itu pasti yang nomor satu. Yang nomor dua, ya berbuat sesuatu yang baik ya, pastinya bersuatu. Kenapa gua bilang berbuat baik ya? Semua tujuannya pasti orang sama kalau berbuat baik. Ya, gua harapan gua yang besar adalah dia bisa membantu orang lain lagi. Amin. Amin. Itu Amin. penting, itu penting. Amin. Jadi dia, ya gua bukan ustadz, bukan pendeta ya. Soalnya sekarang lagi banyak banget nih kayak bully-bulian apa. Ya, Banyak banget. Iya, banyak banget. Paling ringan aja dia jadi apa ya, motivator, Maratus gunung. stop Duta harapan lah. duta harapan yang Boleh ngomong nggak? boleh Oke. Boleh. Benar aja. Jadi biar enak gitu. sebenarnya ada kesamaan berdua. Gue susah mau ngomongnya. Jadi ya makanya gue selalu bilang David itu duta harapan. Kenapa? Ya jadi duta harapannya orang banyak, yang dimana David sesuai porsinya. Contoh ya, David dengan beri kekerasan, ya kan? Iya. Nah, David jadi duta harapannya supaya mereka bahwa jangan melakukan itu, gitu. Sebagian dilakukan, bahwa harus ada kekuatan. Dua hal itu sih. Karena Tuhan sudah bangunin dia, Tuhan udah kasih kepanjangan tangannya sih. Betul. Melalui David. Ya dia mau gayanya sedikit selengean. motor gitu ya. Yang gaya orang beda-beda. Betul. Tapi asal di sini. Itu harus sampai sih. Itu nomor satu itu buat gue. Dari Mami. Oke, dari Mami. David kan orang Jawa ya. Ingat ya apa patah yang urip iku urip. Jadi hidup David ini kan udah dikasih kesempatan kedua nih untuk hidup. Manfaatkan itu sebaik mungkin untuk bisa bermanfaat. Bermanfaat itu bukan buat banyak orang. Misalnya kita nggak bisa sedunia, udah bermanfaat untuk 1 orang, 2 orang. Bermanfaat untuk diri David sendiri. Dijaga mannernya, attitude-nya. Karena kadang orang istilahnya apa ya? Orang nggak perlu pintar banget. Orang nggak perlu kaya banget. Tapi kalau orang udah punya manner, attitude, udah tahu unggah-ungguhnya, itu pasti You will go far. Ya. Semangat David. Nah, kalau David sendiri Apa? ada pesan untuk papi maminya? Oh. Diri sendiri mulu. Dari kan lu yang bahas emang. Buat papi mami ya. Apa? Om Rudi jangan tua cepet-cepet. Ini nggak ada yang lebih Udah itu udah. melankolis. Udah itu udah. Cepat Baik buat tua Om banget. Rudi jangan tua. Jangan cepet tua ya. Jangan cepet tua. Kalau untuk Mami? Kita masih saik aja. Saik. Ya. Kalau untuk Mami apa? Kalau buat Mami Gak usah gitu muka ya. nggak kuat gue ngomongnya. Kalau buat Mami apa? Nggak kuat gue ngomongnya. Pegangan. Gue bertahan untuk gak ngomong. Ini mau ngomong serius apa bercanda sih? Gue suka bingung gue. Ini mau serius mau. Mami terima kasih banyak ya. Oh. Belum itu nih. Mami terima kasih banyak karena udah memanusiakan manusia, dan aku harap ya Mami juga kayak gitu juga ke semua orang yang diperlakukan kayak aku, tapi aku berharap sih Jangan ada lagi, amit-amit. Iya. Jadi
Buat semuanya terima kasih banyak sudah menonton. Oke, kita udah Kita kamera dulu. Kenapa dia lagi yang closing? Lihat kamera dulu. Bentar. kita udah Lah, halo, bentar. Kamera dulu. Bentar, iya, lihat kamera. Oke. Ih. Jadi gini, iya, oke, gua tutup. Astagfirullahaladzim, jadi manusia pada kagak sabar, gua tutup nih. Jadi gini guys. Iya. Ayo closing. Ya, gila Lapar. tadi udah makan. Lapar lagi. Iya. Ya ampun. Steak lagi. Jadi thank you banget untuk Mas Ruth, Mbak Nana, Sama-sama. Snapito Sora. Ini pembicaraan yang buat gue intens banget San, dan menyentuh hati. Kalau pesan gue sih, mudahkanlah hidup orang lain, Yes. maka orang lain akan memudahkan hidupmu. Itu dia. Gitu. Betul. Ya kan? Jangan jahat sama orang lain udah. Betul. Kalau gue punya prinsip apa? Jadi bad, lo tau nggak? BAD. Iya. Baik aja dulu. Ah. Gitu. Keren. Bad, iya gue maunya gue bad. Oke, terima Baik kasih. lagi belum. Mau ngajak berantem ini podcast yang ini ya. Thank you so much for staying this podcast. Ayo aja dulu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Thank you so much. Semuanya udah datang. Me, Ayu, dan semua narasumber gue. I'm signing off. Oh jangan lupa. Nonton Ozora 4 Desember 2025 di bioskop Kalau kesayangan rame gue Anda. bakal giveaway Rubicon. Yo, gue gak suka gue bilang. Gue mau. Miniatur ya, miniatur maksudnya. Iya. Miniatur. Oh, Hot Wheels ya? Yang Hot Wheels Yang yang Hot Rubicon udah Dandi itu. Gue Emang iya, emang ada. Iya nggak usah Ini banyak banget yang Nggak usah nyebutin disebut. brandingnya. nggak usah disebut. Nggak masalah. Nyebutin produknya banyak banget. Gua maunya Mustangnya John Wick. Asik. Oke. Thank you so much guys. Thank you. Ayu signing off. Peace out. Bye bye. Thank you.